Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Zika Latif dengan NIM 23074042. Di sini saya akan membacakan dua artikel. Yang artikel pertama yaitu dengan judul wawancara sebagai salah satu tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Penulis artikel yang pertama yaitu Didik Irawan, tahun terbit 2024. Wawancara merupakan salah satu tahap penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Melalui wawancara, organisasi dapat menilai kompetensi, kepribadian, dan serta kesesuaian calon karyawan terhadap kebutuhan jabatan dan budaya perusahaan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Wawancara berfungsi untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman dan kemampuan calon karyawan, menilai sikap, etika, dan motivasi kerja, serta menentukan kecocokan dengan budaya organisasi. Beberapa jenis wawancara yang umum digunakan antara lain wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan panel. Keberhasilan wawancara dipengaruhi oleh kemampuan pewawancara dalam mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan saling menganalisis jawaban. Wawancara menjadi alat seleksi krusial yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang calon karyawan secara langsung. Pelaksanaan yang objektif, profesional, dan mengingatkan akurasi keputusan rekrutmen. Selanjutnya artikel kedua yaitu metode perekrutan karyawan UKM melalui wawancara dengan pendekatan visi, misi, dan nilai perusahaan. Penulis Adiguna SW Utama, tahun terbit 2023. Isi artikel yaitu usaha kecil dan menengah UKM memiliki karakteristik organisasi yang unik sehingga proses rekrutmen tidak perlu disesuaikan dengan nilai-nilai internal perusahaan. Pendekatan wawancara berbasis visi, misi, dan nilai VMV. Perusahaan digunakan untuk menilai sejauh mana calon karyawan memahami dan bersedia berkomitmen terhadap nilai dan tujuan organisasi. Langkah-langkahnya meliputi penyusunan pernyataan dan berkaitan dengan nilai inti organisasi, menilai kesesuaian sikap perilaku kandidat terhadap visi dan misi perusahaan, serta menggunakan hasil wawancara untuk memprediksi loyalitas dan kinerja jangka panjang. Pendekatan ini efektif karena hasil karyawan tidak dapat kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kelarasan budaya dan perusahaan. Persamaan dari kedua artikel yaitu kedua artikel memiliki fokus yang sama, yaitu pentingnya wawancara sebagai tahap utama dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Tujuannya sama-sama untuk menemukan calon yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Wawancara digunakan untuk menilai kepribadian, kompetensi, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Hasil yang diharapkan dari kedua pendekatan ini adalah keputusan rekrutmen yang lebih objektif, akurat, dan efektif, serta mendukung fungsi utama manajemen sumber daya manusia dalam menempatkan tenaga kerja yang berkualitas dan sejalan dengan visi organisasi. Itulah persamaan antara kedua artikel yang saya temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.